Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Feni Setiayu dengan NPM 101210026 kelas C5 Manajemen, mahasiswa di STIE STEMBI Bandung Business School. Jadi, pada video kali ini saya akan membahas tentang perekonomian kopi di Indonesia. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Ekonomi Bisnis. Tonton terus ya teman-teman, selamat menyaksikan. Kopi merupakan salah satu minuman yang banyak digemari oleh semua orang di berbagai belahan dunia. Di Indonesia terdapat beberapa jenis kopi, varian merek dan varian rasa, seperti kopi Arabica, kopi Robusta, kopi luwak, kopi gayo, dan sebagainya. Rasa kopi dan aromanya yang khas membuatnya cocok untuk diminum dalam keadaan apapun, baik kita saat bersantai, lalu saat belajar, bahkan saat bekerja sekalipun. Pada tahun 2021, pasukan kopi di Indonesia diprediksi mencapai 795 ton dengan daya konsumsi 370 ton, sehingga surplus mencapai 425 ton. Menurut Kementerian Pertanian, pada 2020, luas pertanian kopi, luas lahan kopi ialah mencapai 1,25 juta hektar dengan jumlah produksi yang meningkat dari tahun sebelumnya, yaitu menjadi 773,4 ribu ton. Sumatera Selatan merupakan provinsi yang menyumbangkan hasil produksi terbesar di Indonesia. Luas lahan kopi di Sumatera Selatan mencapai 20% dari luas lahan kopi di Indonesia, yaitu 252,7 hektar. Dan untuk produksinya, Sumatera Selatan mencapai 26,77% dari hasil produksi total di seluruh Indonesia, yaitu 199.000 ton. Untuk selanjutnya, luas lahan kopi dan produksi kopi terbesar kedua di Indonesia yaitu ditempati oleh Provinsi Lampung dengan luas lahan kopi sebesar 157 hektar dan hasil produksi yang mencapai 110,3 ribu ton. United States Department of Agriculture atau disingkat sebagai USDA mencatat bahwa Indonesia menempati peringkat keempat sebagai negara pengekspor kopi terbesar di dunia. Meskipun begitu, Indonesia mengalami penurunan ekspor kopi dari tahun sebelumnya, yaitu mencapai 6,92%. Ekspor kopi di Indonesia dari Januari 2020 hingga Mei 2020 menunjukkan tren penurunan. Berdasarkan publikasi Badan Pusat Statistik atau BPS, nilai ekspor kopi di Indonesia dari 44,7 juta US dollar atau turun sebesar 26,4 juta US dollar dari Januari 2020. Begitu pula dengan volume ekspor kopi yang mengalami penurunan sebesar 10,7 ribu ton dari Januari 2020 yang mencapai 28,6 ribu ton. Penurunan ekspor kopi yang terjadi pada 2020 salah satunya ialah disebabkan karena adanya pandemi COVID-19 yang membuat sejumlah ekspor impor diberhentikan sementara waktu guna untuk mencegah penularan virus. Sebagai salah satu negara pengekspor kopi terbanyak di dunia, tentunya Indonesia memiliki tujuan negara ekspor. Menurut publikasi BPS, ada 5 negara tujuan ekspor kopi terbanyak. Yang pertama ada Amerika Serikat, lalu Italia, Mesir, Malaysia, dan Jepang. Amerika Serikat merupakan tujuan negara ekspor kopi dari Indonesia terbanyak. Tercatat bahwa pada Januari sampai Mei 2020, nilai ekspor kopi ke Amerika Serikat yaitu mencapai 93,5 juta US dollar. Namun, nilai ekspor tersebut ternyata mengalami penurunan sebesar 20,17%
dari periode yang sama yaitu 2019 yang berjumlah 117,5 juta US dollar. Ada beberapa jenis kopi yang diekspor oleh Indonesia. Namun, untuk jenis kopi yang banyak diekspor yaitu kopi Arabica dan kopi Robusta. Berdasarkan publikasi BPS, Indonesia mengekspor kopi Arabica dan Robusta itu sebesar 17,4 ribu ton dengan nilai ekspor sebesar 44,23 juta US dollar. Jika dibandingkan dengan periode yang sama yaitu tahun lalu, volume ekspor kopi di Indonesia mengalami penurunan yang cukup besar yaitu sebanyak 5,4 ribu ton dan nilai ekspor kopi sebesar 30,6 juta US dollar. Tidak hanya ekspor kopi Arabica dan Robusta saja yang mengalami penurunan. Ternyata, untuk ekspor kopi instan pun mengalami hal yang sama. Pada Mei 2020, ekspor kopi instan sebesar 3,9 ribu dengan nilai ekspor 11,25 juta US dollar. Jika dibandingkan dengan periode yang sama, yaitu tahun lalu, penurunan volume ekspor kopi sebesar 4,1 ribu ton dan penurunan nilai ekspor kopi instan sebesar 13,26 juta US dollar. Oke teman-teman, jadi sekian tentang sedikit pembahasan perekonomian kopi di Indonesia yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada tutur kata yang tidak berkenan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.